Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan membacakan surah As-Saff ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rika Yuliana dengan NPM 1921140004. Yang kedua ada saya sendiri, Dara Indah Sari Sitorus dengan NPM 1921141316. Kemudian ada Ananda Sepriani dengan NPM 19211408. Kemudian ada Alfiani Prima Putri dengan NPM 2021140113. Kemudian ada Merani Faustina Lumban Gaul dengan NPM 2021141117. Dan yang terakhir ada Oktavia Ritonga dengan NPM 1921141069. Kemudian berikut buku rujukan yang kami gunakan dalam materi kami. Buku pertama yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D oleh Profesor Dr. Sugiono. Kemudian buku kedua dan ketiga yang berjudul Metodologi Penelitian. Baik, selanjutnya bab 1 pendahuluan latar belakang. Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memilih judul, merumuskan masalah, kemudian diikuti dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang dilakukan dengan metode ilmiah secara efisien dan sistematis yang hasilnya berguna untuk mengetahui suatu keadaan atau masalah dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk membuat keputusan dalam rangka pemecahan masalah. Menurut Indriantoro dan Supomo, penelitian dapat dilihat sebagai proses yang mencakup 2 tahap, yaitu penemuan masalah dan pemecahan masalah. Penemuan masalah dalam penelitian meliputi identifikasi bidang masalah, penentuan pemilihan pokok masalah, dan perumusan atau formulasi masalah. Penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit karena masalah penelitian mempengaruhi strategi yang ditetapkan dalam pemecahan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Einstein dan Enfield, formulasi masalah penelitian merupakan tahap penelitian yang jauh lebih esensial dibandingkan dengan tahap pemecahan masalah. Bahkan menurut Isaac dan Michael, formulasi masalah penelitian dengan baik merupakan setengah dari tahap pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam proses identifikasi perumusan masalah. Yang kedua, apa saja macam-macam tujuan dalam penelitian. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam proses identifikasi perumusan masalah. Dan yang kedua, untuk mengetahui macam-macam tujuan dalam penelitian. Identifikasi perumusan masalah penelitian. Definisi masalah. Beberapa definisi masalah dari literatur yang berbeda antara lain sebagai berikut. 1. Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya, menurut Sugiono tahun 2013. 2. Masalah merupakan suatu kesulitan yang dirasakan, konkret, dan memerlukan solusi. Suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, atau antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, atau antara harapan dengan kenyataan dan sebagainya, menurut Surya Brata pada tahun 2000. Ketiga, persoalan juga dapat diartikan sebagai tafsir sesuatu yang teramat lewat tanggap rasa, cerapan, dan konsep yang ketiganya merupakan cetusan alam pikir dan alam rasa, menurut Noto Hadi Prawiro pada tahun 2006. Keempat,
Hal-hal yang dapat dipermasalahkan dalam penelitian merupakan masalah atau peluang, di mana pendefinisiannya harus jelas baik keluasannya maupun kedalamannya. Masalah diartikan sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Sedangkan peluang merupakan suatu kondisi eksternal yang menguntungkan jika dapat diraih dengan usaha-usaha tertentu, tetapi juga dapat menjadi ancaman bila peluang itu dapat dimanfaatkan oleh pesaing, menurut Subianto pada tahun 1999. Selanjutnya, sumber permasalahan. Langkah pertama yang harus ditempuh seorang peneliti adalah mengidentifikasi permasalahan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi di bidang profesi sehari-hari dapat menjadi objek penelitian yang potensial. Pada suatu saat selalu ada fenomena yang belum sepenuhnya dimengerti atau ada perbedaan pendapat tentang suatu fenomena tertentu. Beberapa sumber dari masalah penelitian adalah: 1. Teori-teori yang ada dapat dijadikan sebagai sumber masalah. 2. Bacaan. 3. Diskusi, seminar, pertemuan ilmiah. 4. Pernyataan pemegang otoritas. 5. Pengamatan sepintas. 6. Pengalaman pribadi. 7. Perasaan intuitif. 8. Dokumen. 9. Pengalaman pribadi. Dan 10. Tingkah laku manusia. Nah, selanjutnya terkait pemilihan masalah. Dalam mengidentifikasi masalah penelitian, ada 3 rambu-rambu yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, masalah tersebut layak diteliti. Yang kedua, masalah tersebut mempunyai nilai teoritis dan praktis. Yang ketiga, masalah tersebut realistis. Setelah masalah penelitian dapat ditemukan, maka perlu dilakukan pemilihan masalah penelitian. Kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk memilih masalah penelitian adalah: yang pertama, relatif baru atau up to date. Masalah yang diteliti merupakan masalah yang baru dan belum dilakukan penelitian sebelumnya. Yang kedua, aktual. Masalah yang diteliti merupakan menjadi masalah pada hari ini. Yang ketiga, layak untuk dilaksanakan, memadai sesuai dengan kemampuan, harapan, dan kualifikasi peneliti. Yang keempat, mempunyai derajat keunikan dan keaslian. Beberapa institusi menganggap penting faktor keaslian permasalahan penelitian ini, tetapi kadang-kadang diperlukan pengulangan penelitian. Nah, selanjutnya yang kelima, sesuai dengan kebijakan yang ada seperti kebijakan pemerintah, perundangan, dan aturan yang berlaku. Yang keenam, harus ada nilai risetnya. Lalu yang ketujuh, mempunyai fasibilitas, yaitu ada metode untuk meneliti masalah tersebut dan adanya orang yang mampu menggunakan metode tersebut. Yang kedelapan, menarik sehingga memberi motivasi bagi peneliti untuk penelitian lanjutan. Yang kesembilan, mempunyai kontribusi teoritis dan praktis. Pemecahan masalah bermanfaat bagi kepentingan orang lain. Hasil penelitian nantinya memberikan kontribusi atau andil yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmunya. Yang 10, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Yang terakhir, tidak bertentangan dengan moral. Selanjutnya, perumusan masalah penelitian. Pertama, setelah masalah diketahui, selanjutnya dibuat suatu perumusan masalah. Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pemetasan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah berarti mendeskripsikan dengan jelas masalah yang dihadapi atau proses penyederhanaan masalah yang kompleks menjadi masalah yang dapat diteliti, atau dapat juga diartikan sebagai merumuskan kaitan-kaitan antara kesenjangan pengetahuan ilmiah atau teknologi yang akan diteliti dengan kesenjangan pengetahuan ilmiah yang lebih luas. 3. Rumusan masalah penelitian biasanya terdiri atas beberapa kalimat pertanyaan yang dibuat secara jelas dan tegas, yang dapat mengarahkan solusi atau alternatif solusinya. Syarat yang sangat berguna untuk mendalami persoalan yang sedang dalam penyelidikan, sehingga dapat dirumuskan dengan mudah, yaitu:
Yang pertama, mendapatkan informasi dari tangan pertama, first hand information. Yang kedua, mempelajari semua informasi yang mungkin ada dengan membaca literatur by reading. Yang ketiga, masalah harus dirumuskan dengan jelas, singkat, dan padat, serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Yang keempat, hendaknya dilakukan pembatasan masalah yang bertujuan agar penelitian dapat mengarah ke inti masalah yang sesungguhnya. Yang kelima, rumusan masalah hendaknya dapat menggunakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Yang keenam, rumusan masalah hendaknya dinyatakan dalam kalimat tanya. Yang ketujuh, memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. 2.2 Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan indikasi arah penelitian dan jenis data atau informasi yang akan dicari dengan melakukan penelitian. Tujuan penelitian akan menjawab atau menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan penelitian harus jelas. Seluruh aktivitas dalam tahapan penelitian seperti penentuan sampel, penyusunan instrumen, pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data bertitik tolak dari tujuan penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian dibagi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum atau ultimate objective. Tujuan umum merupakan pernyataan tentang tujuan akhir dari penelitian yang hendak dilaksanakan, mencakup aspek yang luas dan dijelaskan secara garis besar. Tujuan khusus atau spesifik subjektif. Tujuan khusus merupakan penjabaran dari tujuan umum yang berisi uraian tujuan secara lebih terperinci. Tujuan umum untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun pepaya terhadap kematian lalat rumah berdasarkan konsentrasi dan lama waktu kontak. Tujuan khusus berdasarkan tujuan umum tersebut, maka yang diuraikan menjadi beberapa tujuan khusus yaitu 1. Mengetahui jumlah kematian lalat rumah berdasarkan konsentrasi ekstrak daun pepaya. Kedua, mengetahui jumlah kematian lalat rumah berdasarkan lama waktu kontak ekstrak daun pepaya. Yang ketiga, mengetahui perbedaan jumlah kematian lalat berdasarkan konsentrasi ekstrak daun pepaya. Keempat, dan seterusnya. Bab 3 kesimpulan. 1. Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam proses identifikasi perumusan masalah ialah A. Memilih atau menetapkan masalah sebagai landasan atau pangkalan penelitian berdasarkan syarat-syarat tertentu yang diperoleh dari berbagai sumber permasalahan yang terkait. B. Merumuskan masalah, yang berarti proses penyederhanaan masalah yang kompleks menjadi masalah yang dapat diteliti, menggambarkan suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Yang kedua, penelitian harus selalu konsisten dengan rumusan masalah. Beberapa banyak masalah yang dirumuskan, sebanyak itu pula tujuan yang akan dicapai. Untuk itu, perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian berdasarkan persoalan yang dipilih, baik penelitian yang bertujuan mencari familiaritas atau hubungan baru, atau familiarity atau near relationship, descriptive studies, experimental studies, dan atau forecast studies. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami dari kelompok 3 mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.